Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali kita boleh bertemu pada pagi hari ini. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara boleh dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bersuka cita. Sebab kita percaya sukacita dari Tuhan terus melimpah atas setiap kita. Anak-anak yang percaya, anak-anak yang terus berharap kepada Tuhan. Mari pagi hari ini siapkan hati. Kita masing-masing pribadi datang kepada Tuhan. Bersyukur untuk segala hal yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita percaya setiap anak-anak Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Dan Tuhan berjanji anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta roti. Amin saudara, pegang janji Tuhan. Tetaplah berjalan dalam firman Tuhan sepanjang hidupmu. Mari bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh kembali bangun dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat. Kami percaya Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, biarlah hanya Tuhan yang ada dalam setiap kami. Hanya Tuhan yang memimpin setiap kami. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami boleh bertemu Engkau pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau sama-sama naikkan pujian penyembahan kami ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Mari katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Biar sepanjang hidup kami Tuhan, kami boleh terus menikmati semua kemurahan Tuhan, semua kasih setia Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Mari katakan sekali lagi, satu
memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari setiap kita yang merindukan akan hadirat Tuhan, mari katakan, lebih baik satu hari. Yes, lebih baik Tuhan satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Engkaulah Allah kami yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Biar hikmat-Mu Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dahsyat perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Yesus yang terhebat, Yesus yang termulia, kami bangga jadi anak-Mu Tuhan. Sebab kami ini biji mata-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, glory. Saudara, saat pagi hari ini kita ada di dalam hadirat Tuhan, biarlah dalam persekutuan indah ini, dalam semangat pagi, Tuhan boleh menjamah setiap hidup kita. Tuhan boleh memulihkan setiap hati kita. Tak perlu khawatir akan hari esok. Sebab firman Tuhan berkata, burung saja Tuhan pelihara,
bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Terlebih kita anak-anak yang disayang Tuhan, tak akan pernah Tuhan biarkan kita sampai berkekurangan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Jika ada pokok doa pada pagi hari ini yang saudara ingin sampaikan, saudara boleh tulis di live chat kita. Dan ada tim doa kami yang senantiasa mendoakan setiap doa yang Bapak Ibu Saudara tuliskan. Tetap kuat imanmu saudara, jangan gentar. Sebab Tuhan begitu mengasihi engkau. Haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan, lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segalanya yang ada Tuhan, kami mengasihi Engkau. Amin. Lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Mari sama-sama katakan, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Yang mengasihi Tuhan mari katakan, lebih dalam lagi. Ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan, lebih dari segala-galanya yang kami punya. Engkaulah Tuhan, pegangan akan hidup kami. Engkaulah Tuhan, sandaran kami. Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu.
Kasih-Mu kami rasakan, anugerah-Mu kami alami. Dan berkat-berkat-Mu sungguh terbukti dalam kehidupan kami. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan mengerjakan buat kami jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Itu sebabnya di pagi yang indah ini sebelum matahari pagi bersinar, kami memuji-muji Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Karena sungguh Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Itu sebabnya kami terlalu yakin bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Karena kami tahu Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Engkau. Karena itu Bapa, kami buka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Berbicara buat kami, tuntun kami, nasihati kami, tegur kami, arahkan kami. Sehingga kami mengerti kebenaran dan biar kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Berbicaralah Tuhan. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap menerima firman Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam semanggi. Semangat pagi, pagi yang penuh semangat. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan. Yesus mengasihi kita. Dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Selamat datang dalam program kita Semanggi. Sebuah program doa pagi sambil menggali firman Tuhan. Sehingga setiap kita makin bertumbuh, makin kuat, makin maju. Dan kita makin menyenangkan hati Tuhan. Program ini membahas Alkitab secara sistematis. Dan dalam program ini juga kita secara interaktif menyambutnya. Sehingga ada kalanya kita mendeklarasikan sesuatu, ada kalanya kita mungkin yang ada beban-beban doa menyampaikan pokok-pokok doa kita. Bahkan saudara-saudara yang ada pertanyaan atau ada kesaksian silahkan disampaikan. Sehingga kita sebagai satu keluarga, sel group yang membangun. Sehingga meskipun saudara di tempat saudara masing-masing, tetapi iman kita dibangunkan dalam terang kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam pembahasan Alkitab secara sistematis. Dan kita sudah ada di Amsal 22. Amsal 22 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Dan hari ini kita sedang membahas tentang orang yang curang. Saudaraku, kita belum tiba di sorga. Kalau kita mau jujur. Kadang-kala di gereja, kadang-kala di keluarga, kadang-kala dengan teman kita sendiri. Kadang-kala dalam persahabatan, lingkungan komunitas kita selalu ada saja orang-orang yang curang. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa sebetulnya orang yang curang? Apakah sekedar orang yang kita gak suka, curang dia. Ataukah berbeda dengan kita, curang dia. Siapa orang curang menurut Alkitab? Ini yang kita mau belajar. Buka Alkitab kita di Amsal 22 ayat 7 sampai 16, demikian firman Tuhan. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Makanya sedapat mungkin Alkitab ajarkan kita jangan berhutang. Karena orang yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Lihat ya. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Dan tongkat amarah akan habis binasa. Jadi karena itu jangan hidup curang kata Alkitab. Jelas. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Orang yang baik hati akan diberkati. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Siapapun kita, apapun kita, keadaan apa yang sedang kita hadapi. Belajar jadi orang yang baik hati. Jangan karena kepepet, karena situasi, hari kita menjadi orang-orang curang. Karena Alkitab udah bilang, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Tapi sebaliknya ayat 9 bilang, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ayat 10 tegas dikatakan, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran. Dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Orang kalau hidupnya suci, bicaranya berhikmat. Ada saja jalannya untuk terus dia naik sampai tempat-tempat yang tinggi. Ayat yang ke-12. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar. Aku akan dibunuh di tengah jalan. Lihat saudaraku, orang malas selalu ketemu alasan untuk menghindar. Ketemu alasan untuk menunda. Ketemu alasan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Makanya ayat ini bilang apa? Ayat ini bilang si pemalas berkata, ada singa di luar. Aku akan dibunuh di tengah jalan. Ayat 14. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya.
Ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi Alkitab sudah mengajarkan kita, orang yang dididik. Meskipun dia masih muda, dia tidak akan jadi orang bodoh. Karena ayat ini bilang, kebodohan melekat pada hati orang muda. Makanya orang muda masih harus belajar. Makanya orang muda harus di mentor. Makanya orang muda harus siap ditegur. Orang muda harus siap dikendalikan. Betul ini zamannya kegerakan orang-orang muda. Tetapi orang-orang muda yang tidak diarahkan. Orang-orang muda yang tidak dimentor. Bisa berpotensi menjadi anak-anak muda yang liar. Ayat 16. Orang yang menindas orang lemah. Untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya. Hanya merugikan diri saja. Jadi jelas kita punya statement yang tegas. Bahwa pada dasarnya Tuhan tidak suka anak-anaknya hidup dalam kecurangan. Karena itu orang yang menabur dalam kecurangan. Ujung-ujungnya akan mengalami penderitaan. Nah orang curang. Pada dasarnya bukan hanya menyusahkan. Jadi dimanapun ada orang curang, dia bukan hanya menyusahkan. Di gereja kalau ada orang curang, dia menyusahkan gereja itu. Dia menyusahkan pendeta itu. Kalau di keluarga ada yang curang, dia menyusahkan keluarga. Kalau dalam komunitas ada yang curang, dia menyusahkan. Kalau dalam usaha ada yang curang, yaitu menyusahkan usaha itu. Menyusahkan pekerja-pekerja di sana. Karena pada dasarnya orang curang bukan hanya menyusahkan. Tetapi juga orang curang untuk dirinya sendiri tidak akan pernah berbahagia. Orang curang untuk sementara bisa mendapat hasil. Tapi ujung-ujungnya tertekan terus. Ujung-ujungnya sengsara terus. Ujung-ujungnya sial terus. Karena Tuhan gak suka dengan kecurangan. Dan dengar. Orang curang dia bisa masuk gereja. Orang curang bisa terlibat pelayanan. Tapi orang curang tidak akan pernah bisa masuk surga. Lalu saudara tanya sama saya. Siapa sebetulnya disebut orang curang? Yang pertama coba lihat ayat yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jadi yang pertama. Yang disebut orang curang dalam ayat-ayat bacaan ini adalah yang pertama. Orang yang berpikir bahwa harta adalah segalanya. Itulah orang curang. Buat dia bukan takut akan Tuhan. Buat dia bukan kebenaran, bukan kesucian. Tapi buat dia harta adalah segala-galanya. Sehingga karena harta, ia dapat seenaknya terhadap orang. Kalau dia merasa miskin, dia pikir mencuri wajar saya miskin. Menjajah atau berkumpul dan menyusahkan orang kaya wajar. Habis itu orang kaya sombong, gak ada aja saudara. Karena buat dia hidup hanya soal harta. Jadi sekali lagi saya ulangi. Siapa yang disebut orang curang? Orang yang berpikir bahwa harta adalah segala-galanya. Sehingga karena harta dia dapat seenaknya terhadap orang. Oh dia merasa dia lebih kaya. Oh dia merasa orang itu dia gaji. Wah dia berlaku semena-mena. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bukankah semua yang kita punya datang dari Tuhan? Harta bukan prestasi. Harta bukan kebanggaan. Alkitab berkata kalau aku mau bermegah, aku bermegah dalam Kristus. Bahkan kalau aku mau bermegah, aku bermegah dalam kesengsaraanku. Dalam kelemahan-kelemahanku. Karena justru dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Berarti harta tidak boleh menjadi kebanggaan. Tapi harta adalah syukur kita kepada Tuhan. Karena kalau kita bisa punya, itu semua datangnya dari Tuhan. Jadi dengan harta yang ada pada kita, yang pertama kita pikir. Bagaimana kita memuliakan Tuhan. Yang kedua kita pikir, bagaimana kita meluaskan kerajaan Allah. Yang ketiga kita pikir, bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang. Dan yang keempat, kita pikir bagaimana kita bisa hidup bertanggung jawab dengan segala harta yang ada pada kita. Harta jangan dipakai sebagai ukuran. Harta jangan dipakai sebagai kebanggaan. Karena kalau harta kita pakai sebagai ukuran dan kebanggaan, maka harta itu akan menjadi sumber kehancuran kita. Tapi kalau harta kita pakai dengan kesadaran ini hanya berkat Tuhan. Yang saya harus pakai untuk memuliakan Kristus, meluaskan kerajaan Allah untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan supaya dapat hidup bertanggung jawab. Maka harta dapat memuliakan Kristus. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, siapa orang curang? Lihat ayat yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan orang miskin. Jadi siapa orang curang? Orang yang tidak pernah berbagi. Orang yang hanya mau menerima. Dan kalau dia sudah menerima, kalau perlu dia ambil lagi sebanyak-banyaknya. Karena ingat, di balik setiap rezeki, di balik setiap harta yang Tuhan percayakan kepada kita, minimal ada 3 titipan. Yang pertama titipan kita buat keluarga kita. Jadi artinya kalau kita diberkati, jangan hanya untuk diri sendiri, tapi bagikan. Sehingga keluarga juga dapat menikmatinya.
Yang kedua, di balik setiap harta rezeki yang Tuhan percayakan buat kita, ada titipan untuk siapa? Untuk pekerjaan Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan gak bisa jatuhkan uang dari langit untuk pekerjaannya. Tuhan titip di tangan anak-anaknya. Tuhan titip di tangan orang-orangnya. Dan kalau kita setia dalam perkara kecil ini, Tuhan berkati kita dalam tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jangan sampai kita dijumpai Tuhan sebagai bendahara yang tidak jujur. Gak ada orang terlalu miskin sampai gak bisa memberi sesuatu kepada Tuhan. Tapi gak ada orang terlalu kaya bisa melakukan segala sesuatunya untuk membeli Tuhan dalam hidupnya. Gak bisa. Jadi yang penting di balik setiap harta rezeki kita, yang pertama ada titipan untuk keluarga kita. Jangan sampai ada orang-orang bertambah harta akhirnya selingkuh. Anak-anaknya dibiarkan susah. Istrinya dibiarkan menderita, yang penting dia. Wah, ada orang-orang yang ketika punya harta, dia cuma mikirin dirinya sendiri. Anak-anaknya biasa. Tapi dianya sendiri, wah bagaimana beli tas yang lebih mahal lagi. Jangan. Tapi bagaimana kita memberkati keluarga kita. Lalu yang kedua, di balik setiap harta kita ada titipan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan gak bisa jatuhkan uang dari langit. Dia titip pada orang-orangnya. Dan kalau kita setia sebagai bendahara yang jujur, maka Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dan yang ketiga, di balik harta dan rezeki kita ada titipan Tuhan untuk siapa? Orang yang miskin. At least orang yang lebih miskin dari kita. Supaya kita dapat berbagi. Karena dengan berbagi hidup kita berarti. Dan dengan kita berbagi ada saja berkat Tuhan luar biasa mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi ingat ya, siapa itu orang curang? Orang yang berpikir bahwa harta adalah segala-galanya. Yang kedua, orang yang tidak pernah berbagi rezeki. Orang yang cuma pikirin dirinya sendiri itu orang curang. Saudara. Yang ketiga, siapa orang curang? Ayat 10 bilang, usirlah si pencemooh. Maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Jadi yang ketiga, siapa itu orang curang? Orang yang mencemooh orang yang lemah. Ketika lihat orang gagal, ketika lihat orang lemah, ketika lihat ada orang bermasalah, diomongin, dicemooh, dihakimi, direndahkan, ditertawakan. Buat saya itulah orang-orang yang curang. Kenapa saya sebut curang? Karena waktu dia lemah, dia inginnya dihibur. Waktu dia susah, dia inginnya ditolong. Waktu dia dalam masalah, dia ingin mendapat jalan keluar. Tapi ketika ada orang lain seperti itu, dijajah, diomongin, dihina, dihakimi. Makanya Alkitab bilang, jangan kamu hakimi. Supaya kamu juga jangan dihakimi. Artinya itu adalah sesuatu yang keliru, itu adalah sesuatu yang tidak benar, itu adalah sesuatu yang tidak alkitabiah. Yang Tuhan mau. Kita jadi orang percaya yang menguatkan, yang membangun, yang memberi semangat, yang mendoakan. Dan menuntun orang lain. Pada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi ingat ya, siapa itu orang curang? Yang pertama jelas, orang curang adalah orang yang berpikir bahwa harta adalah segala-galanya. Yang kedua, siapa orang curang? Orang yang tidak pernah berbagi rezeki. Orang yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, masa bodoh sama orang lain. Yang ketiga, siapa orang curang? Orang yang hanya mencemooh orang yang lemah. Kalau dia lihat orang lemah, dia lihat orang ada kekurangan, dia lihat orang sedang gagal. Dia lihat orang sedang dalam kesusahan, ditekan, diomongin, difitnah, dihakimi. Itu bukan ciri anak Tuhan, itu orang curang, saudara-saudara. Yang keempat, siapa orang curang? Lihat ayat yang ke-11 dan 12. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya, haleluya, menjadi sahabat raja. Makanya ayat 12 bilang, mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Jadi yang keempat, siapa itu orang curang? Orang yang perkataannya tidak dapat dipegang. Orang yang ngomong sembarangan. Orang yang ngomongnya apa, yang dia buat apa. Istilahnya cerita ibu-ibu, ini sennya kiri, beloknya kanan. Atau nggak ngasih sen tiba-tiba kanan. Atau kasih sen kanan tapi lurus. Jadi antara perkataan dengan tindakannya beda. Wah, orang yang gak bisa dipegang omongannya. Janjinya kadang kala manis tapi perbuatannya gak pernah. Ngomongnya sembarangan seenaknya. Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Artinya anak Tuhan yang pertama perkataan yang memuliakan Kristus. Yang kedua perkataan yang membawa damai. Yang ketiga perkataannya benar. Yang keempat perkataan yang bertanggung jawab. Dan yang kelima perkataannya berisi kuasa firman Tuhan. Karena Alkitab bilang Tuhan menaruh firman di dalam mulut orang percaya. Supaya dengan perkataan
Kita bisa menenteramkan, mendamaikan, memberi semangat, memberi kekuatan pada banyak orang. Haleluya. Jadi ingat ya, siapa itu orang curang? Orang yang perkataan yang tidak dapat dipegang. Pagi, tempe, sore, tahu, ngomong apa, berbuat apa. Tetapi orang-orang yang benar, orang-orang yang dikasih Tuhan, adalah orang perkataan yang dapat dipegang. Benar, bertanggung jawab, membawa damai, dan menghadirkan kasih Tuhan. Haleluya. Yang kelima, siapa itu orang curang? Lihat ayat 13 dan 14. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Berarti yang kelima, siapa itu orang curang? Orang yang menjerumuskan orang lain. Orang yang menyusahkan orang lain. Orang yang menyengsarakan orang lain. Kalau engkau merokok, engkau nggak usah ajak orang merokok. Atau ajarkan orang untuk merokok. Kalau engkau berzina, jangan ajak orang berzina. Jangan ajarkan orang berzina. Coba saudara pelajari. Pertama kali orang merokok, kenapa? Diajak teman, diajarin teman. Pertama kali orang pakai narkoba, diajak teman, diajarin teman. Pertama kali orang nonton blue film, kadang-kadang diajarin teman, diajak teman. Pertama kali orang berzina, berselingkuh, kadang-kadang lihat karena terpengaruh teman. Pertama kali orang pergi ke night club, kadang-kadang dibayarin sama teman, diajakin, diajarin. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Ini waktunya kita menyadarkan. Hidup kita gak boleh menjerumuskan orang. Hidup kita justru harus mengangkat orang lain. Kalau kita gak punya sesuatu yang positif untuk kita bagikan, minimal kita diam. Jangan orang udah emosi kita malah jerumusin. Wah kalau gue jadi lu, gue hajar tuh orang, gue pukul, waduh. Itu namanya karunia provokator, saudara-saudara. Anak-anak Tuhan dia selalu bawa damai. Anak-anak Tuhan ingatkan kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan arahkan pada firman Tuhan. Supaya orang melihat kedahsyatan Tuhan. Dan diperingatkan untuk tidak melakukan yang salah dalam hidup ini. Haleluya. Dan yang terakhir saya pelajari. Siapa yang disebut orang curang? Ayat 15 dan 16. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Tapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Siapa orang yang curang? Nah itu dia. Siapa orang yang curang? Yang keenam, orang yang hanya mencari keuntungan diri sendiri. Orang yang masa bodoh sama orang. Orang yang gak peduli orang lain mau tertekan, mau kecewa, mau sengsara, mau tersinggung. Pokoknya gue maunya gini. Wah, orang curang banyak merugikan orang. Nah, ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Kita diajar untuk tidak menjadi orang curang. Siapa itu orang curang? Saya simpulkan ya. Yang pertama orang curang, orang yang berpikir bahwa harta adalah segala-galanya. Sehingga karena harta dia dapat seenaknya, ya pikir dia dapat seenaknya. Berbuat apa saja pada orang lain, itu keliru. Anak Tuhan sadar. Semua yang dia punya, itu adalah berkat Tuhan, dia harus jadi berkat. Yang kedua, siapa itu orang curang? Orang yang tidak pernah berbagi rezeki. Karena dia pikir rugi. Hasil-hasil saya kok. Tetapi hari ini kita mengerti. Anak-anak Tuhan menyadari semua yang dia punya. Dia mau pakai bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, siapa itu orang curang? Orang yang ketika lihat orang lemah, lihat orang gagal, lihat orang susah, justru dihina. Justru dicemooh. Justru direndahkan, justru dihakimi. Tapi anak-anak Tuhan justru sebaliknya. Kita tolong. Kalaupun kita gak bisa tolong, minimal kita doakan. Untuk memberi kekuatan dan semangat. Yang ketiga, siapa itu orang curang? Orang yang perkataan yang tidak dapat dipegang, ngomong sembarangan. Kadang-kala juga menyakitkan, kadang-kala juga tidak betul, kadang-kala penuh kepalsuan dan kebohongan. Tapi ingat Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Haleluya. Yang kelima, siapa orang yang curang itu? Orang yang menjerumuskan orang lain. Tapi saya percaya, anak-anak Tuhan justru mengarahkan orang pada cinta Tuhan. Mengarahkan orang pada kemuliaan Tuhan. Mengarahkan orang untuk mengalami dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Yang keenam, yang terakhir. Siapa itu orang curang? Orang yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Buat dia yang penting hidupnya untung. Tapi anak-anak Tuhan bukan bagaimana hidupnya untung. Tapi anak-anak Tuhan bagaimana selalu jadi berkat. Bagaimana selalu memuliakan Kristus. Dan bagaimana selalu lewat hidupnya orang lain dapat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan.
Pagi hari ini izinkan saya berdoa buat saudara. Kalau ada saudara yang hari ini berkata, saya menghadapi orang-orang curang. Kadang-kala saya emosi. Kadang-kala saya bertindak aneh-aneh. Dan kadang-kala saya nggak tahan gitu ngadepin ini. Dan kadang-kala saya akhirnya hidup secara duniawi karena menghadapi orang-orang curang. Tapi hari ini saya belajar, saya harus lebih sabar menghadapi orang curang. Karena saya belum ada di surga. Orang-orang curang, pengkhianat-pengkhianat masih ada di sekitar saya. Tapi saya tetap harus menang. Saya tetap harus jadi saksi, saya harus jadi berkat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa Bapa. Hamba doa buat setiap mereka yang mungkin menghadapi suami yang curang, istri yang curang. Pelayan-pelayan Tuhan di sekitar mereka yang curang, orang-orang di sekitar mereka yang curang, komunitas yang curang. Kami memang belum ada di sorga. Kami masih ada di dunia yang penuh kecurangan, ketidakadilan dan pengkhianatan. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuatkan kami untuk bertindak dengan benar. Kuatkan kami untuk bertindak dengan bijaksana. Kuatkan kami itu tetap bertindak sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Kristus di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang kedua, izinkan saya berdoa buat setiap saudara yang berkata, jangan-jangan saya sebetulnya orang yang curang. Padahal saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tapi kalau mau jujur, saya termasuk kategori orang curang itu. Dan mulai hari ini saya mau berubah. Saya mau dijumpai Tuhan sebagai orang benar. Sebagai orang yang suci. Sebagai orang yang berkenan pada Tuhan. Sebagai orang yang dapat memuliakan Kristus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya doa Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Kami tidak mau dijumpai Tuhan sebagai orang curang. Karena orang curang menyusahkan. Orang curang tidak pernah bahagia. Dan orang curang akhirnya dibuang dan dilempar ke neraka. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, cabut segala kecurangan. Arahkan kami pada kehendak Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi orang yang benar. Kami menjadi orang yang bertanggung jawab. Kami menjadi orang yang suci hatinya. Kami menjadi orang yang taat dan setia pada firman Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Kami menjadi berkat, kami memberi semangat, kami memberi pertolongan, kami memberi kekuatan buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bahkan yang sedang berbeban berat, yang dalam pergumulan. Baik pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan apa saja, bahkan pasangan teman hidup, pekerjaan, bahkan keputusan-keputusan yang harus mereka ambil. Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Bahkan mereka menuliskan masalahnya di kolom komen atau di live chat. Bapak dalam nama Yesus Tuhan jamah, ada kekuatan, ada mujizat, ada berkat. Ada keberanian, serta tuntunan Tuhan untuk kami melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan di dalam nama Yesus. Selanjutnya, izinkan saya berdoa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit ingat firman Tuhan. Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau, kata Alkitab. Dan Alkitab bilang orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, kuasa kesembuhan mengalir sekarang. Kuasa kesembuhan mengalir sekarang. Sakit penyakit kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Pelengketan usus sembuh dalam nama Yesus. Gangguan pada pencernaan sembuh dalam nama Yesus. Asam lambung sembuh dalam nama Yesus. Gangguan di ulu hati sembuh dalam nama Yesus. Batu di empedu, batu di ginjal bebas, hancur, hilang dalam nama Yesus. Cancer, miom, kista, bebas, tumor, lepas dalam nama Yesus. Sakit penyakit Tuhan jamah. Jantung, paru-paru dipulihkan Tuhan. Darah rendah, darah tinggi, kolesterol normal dalam nama Yesus. Asam urat normal dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengalir kuasa Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Yesus kami tidak berubah dulu kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus. Kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Mulai imani kesembuhan, mulai imani kesembuhan. Katakan oleh bilur Yesus saya sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaat itu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka nggak turun tapi naik, mereka nggak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Keluarga mereka boleh bahagia, hidup mereka boleh selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan sertai. Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati,
para anggota DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, para anggota DPD, para anggota MPR RI, para pimpinan dan anggota dari BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, Pengadilan Kejaksaan, dan para pengacara, ya Kristus. Berikan kepada pemimpin kami dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kuasa kegelapan. Bahkan dukun, paranormal, penasihat spiritual dihalaukan dalam nama Yesus. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Bahkan para mafia yang hanya mencari keuntungan di atas penderitaan air mata rakyat. Tuhan jauhkan dari pusat kekuasaan. Ya Kristus, aparat penegak hukum dan pemimpin bangsa kami. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik. Indonesia makin hari makin maju, hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan. Semua baik dalam nama Yesus. NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga baik di bangsa kami. Kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, keamanan, pembangunan, politik, semua baik dalam nama Yesus. Meskipun kami menyadari menjelang pemilu ada saja yang mainkan politik-politik adu domba, politik-politik David Tempera, politik-politik identitas. Yang menghalalkan segala cara dengan tujuan melanggengkan kekuasaan, mempertahankan oligarki kekuasaan. Bahkan mereka mau mencari keuntungan ekonomi dengan kekacauan-kekacauan yang ada. Baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan sampai melibatkan intelijen-intelijen asing. Tuhan bertindaklah. Sehingga Indonesia tetap damai sejahtera. Indonesia tetap bersatu dalam kesatuan dan persatuan yang kokoh. Hari-hari ini kami lihat apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Tuhan beri damai sejahtera. Hentikan peperangan ini. Terlalu banyak korban yang jatuh. Baik dari pihak Palestina maupun Israel. Karena kami percaya tidak ada kehendak Tuhan untuk darah tertumpah. Baik dari pihak Palestina maupun Israel. Tuhan hentikan peperangan ini dengan cara Tuhan. Kekerasan hati lembutkan. Sehingga semua berjalan dalam damai sejahtera. Sehingga Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan. Solusi dua negara rukun yang hidup dalam perdamaian. Dan semua kelompok-kelompok teroris, baik Hamas, Hizbullah yang selalu mendatangkan provokasi dan kekacauan, Tuhan singkirkan dari Timur Tengah ini. Belas kasihan Tuhan untuk Timur Tengah. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela nyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami semua yang sudah menerima firman, Tuhan arahkan kami untuk senantiasa menjauhi kecurangan. Dan hidup benar mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Sama-sama bilang hari ini hari berkat. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari yang baik. Haleluya. 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 Terima berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat pagi hari ini, doa pagi, semangat pagi ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama kita katakan amin, 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 haleluya. Saudaraku, nanti malam di gereja kami di Tamrin Residence akan ada KKR Pranatal. 30 Days to Christmas. Saudara pasti akan diberkati. Haleluya. Dan di layar televisi Bapak Ibu saudara sekalian, ada nomor-nomor rekening. Dan kalau Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu untuk memberi, pastikan beri yang terbaik buat Tuhan dengan sukacita dan sukarela. Karena apa saja yang kita kerjakan dengan sukacita dan sukarela, berkat Tuhan luar biasa. Tetap semangat, inilah hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Tetap puji-puji Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semua kita bersuka cita, kita bersyukur. Pagi hari ini kita boleh kembali diberkati melalui firman Tuhan yang dibagikan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan setiap kita. Boleh meneguhkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, jika
pada pagi hari ini ada kesaksian yang mungkin Bapak Ibu Saudara ingin bagikan, boleh tulis di kolom komentar kita pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kesaksian yang dibagikan itu boleh menguatkan setiap orang yang membacanya. Amin. Mari pagi hari ini kita kembali datang pada Tuhan, kita bersyukur, kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Nya tak pernah berubah bagi setiap kita. Mari bersyukur untuk segala hal yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan berkati, sebab hari ini Tuhan berkati. Syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur sepanjang hari ini boleh Tuhan menyertai kita. Biar sepanjang hari ini pimpinan Tuhan terus nyatakan bagi setiap kita. Doa kami terus menyertai Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu di episode Semangat Pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.